lagu yang menarik sekali mengingatkan kita pada era tahun 70 akhir ya. Hawaii atau tahun 68 bahkan. Pada kesempatan ini Kiki Andy hendak mengangkat satu buku yang luar biasa, menarik. Karena di buku ini bercerita tentang satu perjalanan hidup seorang jenderal, yaitu Pak Hugeng, mantan Kapolri. Walaupun beliau juga pernah jadi menteri, pernah jadi kepala imigrasi, tapi orang sering menyebutnya sebagai mantan Kapolri. Buku ini saya temukan nyaris hanya menumpuk di gudang. Kalau saja seorang teman tidak memperkenalkan saya pada Aditya Hugeng, putra dari almarhum Hugeng, maka saya tidak tahu ada buku yang berisi cerita-cerita yang mungkin belum pernah kita dengar. Judulnya Pak Hugeng, Polisi Profesional dan Bermartabat. Untuk mengungkap lebih jauh isi buku ini, saya mengundang Ibu Mary Ruslani, istri almarhum Hugeng, dan Aditya Hugeng. Kemudian ada keluarga yang hadir juga di sini, nanti kita akan tanya juga. Jadi Ibu Mary Ruslani, menyebut namanya aja kita langsung rindu pada irama lautan teduh. Terima kasih Ibu Mary ya, saya panggil Ibu Mary ya, walaupun dulu dikenal dengan Ibu Ruslani ya. Dan terima kasih juga Mas Didit sudah hadir di Kiki Andy. Sebelum saya menggali lebih jauh isi buku ini, ada baiknya bagi Anda yang sudah lupa siapa Hugeng itu, inilah profil seorang Hugeng. Hugeng Iman Santoso lahir di Pekalongan 14 Oktober 1921. Setelah menyelesaikan sekolah dasar di Hollands Inland School atau HIS, ia kemudian melanjutkan ke Mulu, setingkat SMP di Pekalongan. Saat SMP inilah Hugeng dan teman-temannya membuat sebuah grup musik Hawaiian yang bernama Hernie Drivers, yang berarti para tukang recok. Tahun 1937, Hugeng melanjutkan sekolah ke AMS, setingkat SMA di Yogyakarta. Setamat SMA, ia melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Namun saat Jepang masuk Indonesia, sekolah itu pun ditutup. Ia kemudian bergabung dengan pemuda-pemuda pribumi lain, mengikuti kursus polisi. Dari sinilah awal karir perjalanan kepolisian seorang Hugeng. Hugeng pernah bergabung dengan Angkatan Laut. Dan saat itulah Hugeng bertemu dengan seorang penyiar radio bernama Mary, yang kemudian menjadi istrinya. Saya ketemu Bapak di Jogja. Waktu itu saya bekerja di Radio Republik Indonesia sebagai penyiar. Kenang-kenangan yang sangat manis buat saya adalah waktu kami menikah. Saya menikah dengan Mayor Angkatan Laut Hugeng. Tapi kemudian keesokan harinya adalah saya istri mahasiswa Akademi Kepolisian. Jadi saya hanya satu malam istri Mayor. Pada tahun 1956, Hugeng diangkat sebagai Kepala Direktorat Reskrim di kantor polisi Sumatera Utara. Ketika para pengusaha mencoba menyiapkan rumah dan isinya, Hugeng menolak mentah-mentah. Bahkan, ketika rumah dinasnya dikirimi berbagai perabotan mahal, ia menyuruh para pegawainya untuk mengeluarkan semua pemberian itu. Sebagai pejabat kepolisian, Hugeng memang terkenal tak bisa disuap. Kadang-kadang orang menyatakan dia ekstrim sedikit dalam kejujurannya. Tetapi bagi saya, itu adalah pegangan untuk keluarga juga, pada anak kami juga semuanya, bahwa kami terima seadanya, hidup pas-pasan, sehingga dia itu berpegangan, jangan menerima apa-apa kalau bukan hak kita. Tahun 1960, Hugeng pernah menjadi Kepala Jawatan Imigrasi. Pada tahun 1965, ia kemudian diangkat sebagai Menteri Iuran Negara yang masuk dalam jajaran Kabinet Soekarno, yang terkenal dengan julukan Kabinet 100 Menteri. Pada tahun 1966, Soekarno mengubah jabatan Hugeng menjadi Menteri Sekretaris Kabinet dan hanya bertahan hingga 3 bulan saja. Pertengahan Juni 1966, Hugeng kembali ke kepolisian sebagai Deputi Kapolri bagian operasi.
Pada tahun 1968, Hugeng naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal Polisi dan dilantik menjadi Kapolri pada Mei 1968. Hugeng juga terkenal tegas dan disiplin. Ia sering turun langsung melakukan berbagai operasi, dari urusan lalu lintas, bahkan pernah melakukan penyamaran saat menyelidiki kasus narkotika. Hugeng tak hanya tegas pada jajarannya, tapi juga pada keluarganya. Kita mempunyai pendirian tersendiri. Kalau ini tidak bisa, tidak usah kita pikirkan, dan anak-anak pun mengerti hal ini. Anak-anak pun tidak berani meminta sepeda pun dari ayahnya. Karena ya mereka tahu gaji kita pas-pasan. Tak heran bila kehidupan keluarga Hugeng saat itu sangatlah sederhana. Bahkan Hugeng dan keluarga baru memiliki rumah saat memasuki masa pensiun yang diberikan pemerintah atas kebijakan Kapolri penggantinya. Hugeng dipensiunkan oleh Presiden Soeharto pada usia 49 tahun. Kabar mengenai pencopotan sebagai Kapolri diterima Hugeng secara mendadak. Dugaan paling santer karena ia telah membongkar kasus penyeludupan mobil-mobil mewah yang dilakukan oleh Robi Cahyadi, yang notabene dekat dengan lingkungan Cendana. Saya sebagai istri juga untuk menghibur Bapak selalu, pada waktu itu juga merasa berat sekali waktu itu, tapi Bapak bukan main kuatnya. Dia menemukan hobinya sendiri-sendiri, dan saya kira kolega-koleganya juga mengetahui bahwa Bapak ini tidak mempunyai apa-apa, karena waktu sudah aks itu dia semua dikembalikan. Hugeng menolak tawaran Soeharto untuk menjadi duta besar di salah satu negara di Eropa. Dia bilang, saya bukan diplomat. Saya belajar akademi polisi, saya menjadi seorang polisi. Saya belajar untuk menjadi polisi, saya tidak bisa menjadi diplomat. Apa yang saya katakan ya ada ya, tidak ada tidak. Masa pensiun pun dihabiskan Hugeng dengan menekuni hobinya melukis dan bermain musik Hawaiian. Selain dari uang pensiun, ia membiayai keluarga dari hasil menjual lukisannya. Di luar sikap tegas dan disiplinnya yang keras, Hugeng adalah sosok suami dan ayah yang sangat mencintai keluarga. Hugeng wafat pada 14 Juli 2004. Sesuai keinginannya, ia tidak dimakamkan di makam pahlawan, tapi di sebuah pemakaman keluarga di Bogor. Itu tadi sekilas profil dari Pak Hugeng. Dan Mas Didit, sebelum saya tanya ke Ibu Mary, saya ingin konfirmasi karena saya tidak percaya di dalam buku ini diceritakan bahwa Pak Hugeng yang sudah mengabdi di kepolisian hampir atau sudah sekitar 32 tahun ya, itu pensiunnya 10.000. Tapi diterimanya 7.500. Dipotong 2.500. Untuk apa ya 2.500? Tapi ini merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Mabes Polri, yang kemudian menjadikan nilai yang 10.000 pensiun tadi menjadi 1.170.000. Jadi pada tahun 2001 baru menjadi 1.170.000. Lumayan ya, lumayan. Sekarang ke Ibu Mary. Kita menikah kalau nggak salah di sini tahun 31 Oktober tahun 46. Ya. Jadi selama menjadi istri Pak Hugeng, sifat-sifat apa dari Pak Hugeng yang paling Anda kagumi? Dia orang yang prinsipnya kuat sekali, jujur, dan ceplos-ceplos kadang-kadang, ceplos-ceplos. Ya. Kurang diplomatis lah ya. Jadi orang semacam Pak Hugeng itu waktu menyatakan cinta juga terus terang gitu ya. Semua polisi itu kalau bisa yang masih muda-muda suruh belajar itu buku. Kalau bisa Pak Andi, buku itu bagikan pada polisi-polisi itu. Itu penting itu untuk dipelajari.